Chu Feng, jangan khawatir, aku di sini. Tidak peduli monster macam apa yang bersembunyi di makam-makam ini, tidak apa-apa jika mereka tetap tinggal di sana dengan tenang. Namun, jika mereka berani membuat masalah bagimu, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Merasakan kegelisahan Chu Feng, Dandan melambaikan tangan kecilnya dan berkata dengan percaya diri. Sambil mengatakan ini, dia sebenarnya sedikit bersemangat. Tampaknya Yang Mulia Ratu ingin sekali bertarung dengan orang-orang tua dari zaman dahulu. Dengan dandanku di sini, aku tidak khawatir, tetapi sebaiknya kau tidak menggunakan kekuatanmu dengan sembarangan. Kesehatanmu lebih penting, kata Chu Feng. Aku tahu, Ratu ini belum cukup hidup. Ratu ini tahu apa yang sedang terjadi. Kau tidak perlu khawatir, jawab Dandan. Benarkah? Chu Feng tidak begitu percaya. Namun, tiba-tiba raut wajah Chu Feng berubah drastis, dan dia pun menambah kecepatan lagi. Anda tahu, kecepatan Chu Feng sebelumnya sudah merupakan kecepatan tercepat dalam keadaan normalnya. Jika dia mempercepat lagi atas dasar ini, itu pasti akan menjadi beban baginya. Chu Feng, ada apa? Dandan menyadari ada yang tidak beres dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Hubunganku dengan nenek telah hilang, kata Chu Feng. Hilang? Kok bisa hilang? Apakah langit berbintang ini memiliki formasi khusus yang menghalangi kemampuan penginderaanmu, sehingga kamu tidak dapat merasakan lokasi nenekmu? Tanya Dandan. Saya tidak merasakan adanya formasi perisai khusus, dan tidak ada kekuatan khusus di langit berbintang ini. Namun, hubungan antara formasiku dan nenek benar-benar menghilang tiba-tiba, dan menghilang sepenuhnya. Kata Chu Feng. Chu Feng, jangan terlalu khawatir. Nenek sangat kuat, dia pasti baik-baik saja. Mungkin ada formasi perisai di tempat nenek. Dandan menghibur. Biasanya, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, seperti yang dikatakan Dandan, nenek berada dalam formasi perisai, bahkan formasi yang ditinggalkan Chu Feng tidak dapat mengunci posisi nenek. Tetapi jika yang kedua, maka itu akan sangat buruk. Itu adalah formasi yang ditanamkan Chu Feng di tubuh nenek yang telah dihapus. Tetapi jika nenek yang menghapus formasi itu, dia seharusnya sudah menghapusnya sejak lama dan tidak akan menunggu Chu Feng mendekat. Oleh karena itu, kemungkinan yang lebih besar adalah nenek dan formasinya telah musnah. Chu Feng juga khawatir tentang ini. Untungnya, Chu Feng selalu ingat lokasi itu sebelum dia kehilangan kontak dengan neneknya. Ketika dia mendekat, Chu Feng menemukan bahwa tempat di mana neneknya menghilang sebelumnya adalah sebuah kuburan. Makam ini merupakan salah satu makam terkecil yang pernah dilihat Chu Feng sepanjang perjalanannya. Namun dari penampilannya, ia sebanding dengan dunianya sendiri. Kalau tidak dibandingkan dengan makam-makam lain, hanya melihatnya saja, sungguh luar biasa megah dan mengejutkan. Tidak hanya ukurannya yang besar, konstruksinya juga sangat megah dan memancarkan cahaya redup. Yang paling penting adalah batu nisan ini tidak kosong, ada kata-kata di atasnya. Makam di Tumulus kuno sebagian besar terdiri dari batu nisan. Dari kejauhan, kebanyakan orang tidak dapat melihat keseluruhan makam, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas batu nisan yang besar. Oleh karena itu, meski dari kejauhan, huruf pada batu nisan itu paling menarik perhatian. Makam Master Pedang Roh Kekaisaran. Ada sebuah nama di batu nisan ini. Apakah itu berarti sesuatu? Tanya Dandan. Sepanjang perjalanan, semua batu nisan kosong. Ini adalah satu-satunya batu nisan yang mereka lihat dengan nama. Kemungkinan besar sisa-sisa makam ini telah dibobol oleh seseorang, itulah sebabnya ada reaksi seperti itu. Saat Chu Feng berbicara, kecepatannya tidak melambat sedikit pun, terlepas dari apakah ada orang yang masuk ke reruntuhan atau perubahan apapun yang terjadi di dalam makam. Lokasi nenek Chu Feng terganggu di sini, dan Chu Feng harus mencari tahu alasannya. Saat kami semakin dekat, batu nisan besar itu menghilang, digantikan oleh kabut yang tak berujung. Pembentukan. Ternyata penampakan luarnya diciptakan oleh formasi, sedangkan keadaan internalnya pasti berbeda sekali. Benar saja, setelah melewati lapisan kabut, dunia luas muncul di depan mata kami.
Dibandingkan dengan makam tak bernyawa dan bahkan agak menyeramkan di luar, di sana tidak hanya burung berkicau dan bunga bermekaran, gunung dan sungai yang indah, tetapi juga tanaman langka di mana-mana, dan bahkan banyak binatang spiritual yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Binatang-binatang spiritual di sini sangat istimewa. Mereka memiliki kemampuan kultivasi tetapi tidak dapat berbicara bahasa manusia. Mereka bertahan hidup di dunia yang mengerikan ini seperti binatang. Bahkan ada beberapa binatang spiritual yang penuh dengan harta karun. Sisik dan bulunya dapat digunakan untuk memurnikan harta karun, dan tulang serta dagingnya dapat digunakan untuk budidaya. Namun, bagi seseorang di level Chu Feng, itu tidak terlalu membantu. Posisi nenek tampak sangat samar. Chu Feng menghela napas lega. Sekalipun dia tahu bahwa neneknya sangat berkuasa, neneknya pernah memutuskan kontak dengannya sebelumnya, jadi bohong kalau dia bilang dia tidak khawatir. Dan munculnya posisi ini sekarang berarti sangat mungkin neneknya benar-benar berada dalam formasi perisai. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Chu Feng selalu menyembunyikan sosoknya, dan bahkan memperkuat formasi tersembunyi setelah masuk ke sini. Saat dia masuk lebih dalam, Chu Feng melihat sosok yang dikenalnya. Istana Pedang Surgawi. Sekelompok orang dari Istana Pedang Surgawi menangkap binatang buas spiritual di sini, mungkin untuk menggunakannya agar keturunan sekte dapat berlatih. Namun Chu Feng merasa bahwa orang-orang dari Istana Suci Pedang Surgawi datang ke sini bukan hanya untuk menangkap binatang-binatang roh ini. Semakin dalam kami masuk, semakin banyak pula orang-orang dari Istana Pedang Surgawi yang kami lihat. Ada yang menangkap binatang spiritual, ada yang memetik tumbuhan, dan ada pula yang mengamati dan mencari. Banyak sekali orang yang datang. Mungkinkah mereka yang membuka makam ini? Tanya Dandan. Itu sangat mungkin, kata Chu Feng. Istana Pedang Surgawi sungguh kuat. Seru Dandan. Jika mereka benar-benar membukanya, itu memang memiliki beberapa kemampuan, kata Chu Feng. Setelah berjalan agak jauh, kabut aneh muncul di kejauhan. Kabut menutupi langit dan membentuk tembok, menghalangi dunia ini. Itu bukan sekedar kabut biasa, ia mengeluarkan bau bahaya yang kuat, seperti sebuah peringatan. Dan suara-suara aneh terus keluar darinya. Itu bukan jeritan, tetapi lebih seperti suara paku yang menggaruk tembok, yang sangat keras dan membuat orang merasa ngeri. Namun kebetulan saja nenek Chu Feng ada di dalam kabut. Hei, aku melihat seseorang yang kukenal. Seru Dandan. Ternyata sebuah alun-alun megah muncul di depan kabut. Tepatnya, itu adalah sebuah altar dengan formasi di sekelilingnya. Namun formasi itu hancur. Sejumlah besar orang berkumpul di altar, mereka semua dari Istana Pedang Surgawi. Di antaranya adalah pedang surgawi dan bunga yang tersisa. Sepertinya mereka benar-benar membukanya. Jika sebelumnya dia tidak yakin, sekarang Chu Feng bisa yakin bahwa disinilah Istana Suci Pedang Surgawi dibuka. Formasi yang mengelilingi altar itu luar biasa dan sangat sulit dipatahkan. Dan altar itu juga merupakan semacam formasi warisan. Begitu banyak orang berkumpul di sana, menunggu warisan. Akan tetapi, meskipun mereka telah membuka tempat ini, tempat itu seharusnya belum dibuka sepenuhnya. Karena warisan itu belum dimulai.